Selamat datang di Goa Putri, permata alam di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji. Di Padang Bindu, ugan ulu badahnya. Berlibur adalah satu dari sekian banyak cara untuk memanfaatkan waktu luang, menciptakan keseimbangan di tengah padatnya rutinitas sehari-hari. Sana ada gua, penggua putri, itulah julukannya. Di balik perbukitan hijau, tersembunyi sebuah kisah, goa yang tak sekadar batu dan lorong, tapi legenda yang hidup dalam setiap tetes air yang jatuh. Selamat datang di Goa Putri, permata alam di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji. Tempat keajaiban dan cerita rakyat menyatu dalam keheningan bebatuan purba. Goa Putri terletak di Bukit Barisan di Desa Padang Bindu ini memiliki panjang 159 meter, lebar 8 hingga 20 meter, dengan ketinggian mencapai 20 meter. Di dalamnya mengalir Sungai Semuhun, anak Sungai Ogan, yang mengalir dari arah barat ke timur. Di dalam gua ini terdapat peninggalan dari cerita rakyat ataupun dari manusia purba, dan wisata Goa Putri ini terdapat fasilitas yaitu toilet umum, musyola, lahan parkir untuk kendaraan, loket tiket, tempat berjualan atau warung kaki lima. Serta terdapat museum yang baru yaitu Museum Goa Harimau untuk menaruh benda-benda peninggalan zaman purba. Semuhun banyak ikan piulnya. Dan terdapat satu bangunan untuk melakukan acara seperti layaknya panggung. Di dalam goa terdapat fasilitas seperti pagar-pagar pembatas, papan deskripsi, serta lampu warna-warni untuk penerangan daerah goa di bagian tertentu yang tidak terpapar cahaya, serta tanda untuk mengarahkan jalan keluar. Langkahkan kakimu dan rasakan udara dingin yang menyambut dengan bisikan cerita tentang Putri Dayang Merindu yang menghilang dalam kesunyian. Konon sesuai namanya, legenda yang melekat dengan Goa Putri yakni tentang seorang putri yang bernama Dayang Merindu. Putri ini merupakan selir dari Prabu Amin Raisyid, penguasa kerajaan Ogan. Suatu pagi sang putri mandi di muara Sungai Sumuhun. Pada saat menikmati segarnya air sungai, lewatlah seorang pengembara bernama Serunting Sakti atau si Pahit Lidah di Sumatera Selatan. Serunting Sakti atau si Pahit Lidah diceritakan pengembara yang memiliki kesaktian luar biasa yakni ucapannya yang seperti kutukan. Apapun yang diucapkannya akan terwujud seketika. Pengembara sakti ini ingin menyapa putri yang sangat cantik itu. Tetapi kehadirannya tidak diperhatikan Putri Dayang Merindu karena sedang sibuk mandi. Karena merasa tidak diperhatikan yang membuatnya tersinggung. Serunting Sakti berucap, sombong sekali putri ini, diam seperti batu. Ternyata ucapan itu terwujud, sang putri yang cantik terkutuk menjadi batu. Kemudian, si Pahit Lidah menuju desa tempat tinggal Dayang Merindu. Desa itu tampak sepi, si Pahit Lidah pun bergumam, betapa sepinya desa ini. Tak ubahnya sebuah goa. Desa itu pun kemudian berubah menjadi goa. Batu gong, di mana terbuat dari batu alam yang menjalar dari atas ke bawah yang mempunyai bunyi seperti alat musik gong, yang dimana konon ini dilakukan untuk melakukan salam sebelum masuk ke dalam Goa Putri. Saat akan masuk, pengunjung dianjurkan mengetuk pintu gua sebanyak 3 kali yang menandakan salam untuk para leluhur. Putri jadi batu karena cinta. Alangkah eloknya, alangkah cindanya. Masuk sarung hasil mimpi sedek. Setelah memasuki gua, pada bagian tengah terdapat kumpulan stalaktit yang patah di dasar gua. Konon batu ini adalah kembang dadar hiasan sebagai pintu masuk rumah sang putri.
Kembang dadar yang dimana menurut cerita konon katanya adalah kembang purba yang menjadi batu dan berukuran sangat besar yang menjadi baru dan berbentuk seperti bunga yang melebar dan berbentuk seperti telur. Dadar. Bakal masuknya dihias kayu akar. Ruang muka desa di mana berbentuk seperti batu panjang yang datar dan sering digunakan untuk bertapa atau menyembah leluhur. Pemetung lewat jeram batu. Sampailah sudah kita di mulut. Masuk ke dalam lagi terdapat ruang tamu yang cukup luas, berada di atas batu ukuran raksasa yang sangat lebar. Di samping ruangan itu terdapat kolamnya sang putri. Kolam ini berfungsi sebagai taman air yang kalau ini seperti kolam ikan. Halang sampai masuk lemak luah sana. Gua putri di pahut bukit berhimmat. Tepat di tengah kolam itu terdapat pendapuran, dapur, yang pada ujung dalamnya terdapat bak penampungan air dari batu alami yang berbentuk cekungan dan airnya tidak pernah kering. Konon pendapuran di mana tempat sang putri dan orang desa atau selir sebagai tempat memasak. Dan terdapat mitos di dapur ini jika para perempuan yang mencuci tangan atau muka di mata air yang keluar di tempat dapur ini, maka sang pria yang memakannya akan sangat menyukai atau menurut apa saja yang dibuat oleh sang perempuan. Dari tempat ini menuruni anak tangga dan menemukan balai pertemuan yang terbuat dari batu lempengan ukuran raksasa. Menurut cerita panggung balai-balai, yang dahulu mitosnya tempat di mana sang putri ini dihibur oleh selir dan penari Melayu zaman itu, dan di sini juga konon panggung ini terbuat dari bambu yang sekarang menjadi batu. Dan tempat atau bagian ini terdapat ruangan untuk para penari berganti yang dimana konon di sana juga sang putri meletakkan mahkotanya. Berikutnya adalah pembaringan sang putri yang berada di atas batu yang lumayan agak tinggi. Pembaringan, di sini konon tempat sang putri beristirahat atau tempat dia tidur. Dan di sini terdapat bentuk kasur atau tempat tidur yang menjadi batu. Di bawahnya terdapat kolam pemandian sang putri yang terkenal menurut mitos masyarakat di sini. Jika mandi atau mencuci muka di pemandian ini maka akan terlihat awet muda. Air yang melintasi gua ini adalah muara air dari perbukitan yang disebut aliran air Sumuhun, Permohonan. Ternyata airnya sangat dingin dan segar sekali sewaktu membasuh muka. Goa Penjagaan, di mana tempat ini dahulu kala mitosnya tempat para prajurit desa atau kerajaan bertempat yang terletak di atas goa atau di atas daerah pemandian beristirahat. Penelusuran ke lokasi berikutnya. Untuk melihat patung sang harimau ternyata kita harus menaiki tangga menuju tempat yang cukup luas dengan bebatuan besar di bagian belakangnya. Patung dua harimau penjaga itu terdapat di mulut lubang yang tidak terlalu besar di seberang berjarak kurang lebih 40 meter. Sekilas memang dua batu di mulut lubang itu seperti harimau yang sedang duduk berjaga-jaga. Sepasang harimau, di mana terdapat daerah di dalam goa yang berbentuk lubang atau lingkaran di mana di situ terdapat sepasang harimau yang konon harimau Sumatera yang menjadi peliharaan dan untuk menjaga sang putri saat sedang mandi atau beristirahat. Usai melihat dua patung harimau, kita bisa menuju pintu keluar yang dinamakan pintu ajaib. Diberi nama pintu ajaib dikarenakan sebesar apapun orang yang akan keluar dari gua ini pasti bisa melewati pintu ini. Padahal, celah batu sempit yang dinamakan pintu ajaib ini tergolong lumayan kecil. Oh iya, untuk melewati pintu ini ternyata ada caranya. Saat melewati, bahu kiri harus berada di depan.
Usai keluar dari pintu ajaib, terdapatkan pemandangan teras luar gua sangat luas. Di bagian ini juga terdapat lumbung padi dan singgasana sang raja. Halang sampai masuk lemak luas sana. Gua putri di pahut bukit berhimmat. Lorongnya panjang meliuk-liuk pula. Di dalamnya ada ayah. Lubung padi, di sini konon dahulu tumpukan padi yang masih dalam bentuk full dengan batang atau tempat penyimpanan makanan setelah panen, di mana menjadi batu yang dahulu menjadi bahan pokok makanan utama. Ada putri jadi batu karena cinta. Alangkan eloknya, alangkan cindanya. Masuk sana hasil mimpi sedede. Singgasana raja, raja di sini bernama Balien, dan sang ratu yang belum diketahui namanya dari dahulu sampai sekarang, di mana di sini konon tempat duduk sang raja yang berbentuk kursi yang tinggi dan terdapat payung juga. Di sini juga orang yang berasal dari desa lain akan bertemu sang raja di tempat ini yang menjadi batu. Airnya yang jernih dengan dasar batu kali kecil yang dangkal seukuran betis orang dewasa menjadikan tempat ini sangat diminati orang-orang. Masih menurut Pak Jafri, pada tahun 1825 sampai 1835, gua ini juga pernah menjadi persembunyian masyarakat desa dari penjajahan Belanda. Dan gua ini juga dikenal dengan Sioman Dusun yang berarti gua desa. Goa Putri menunggumu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari ceritanya. Mari, singgahlah ke desa Padang Bindu di Kecamatan Semidang Aji. Temukan legenda, rasakan kedalaman sejarah, dan biarkan alam menyapamu dengan keajaiban yang tak terlupakan. Sampai jumpa di objek wisata Goa Putri, Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu.